Halo Virus Mania, apa sih persiapan 21 hari sebelum kita melakukan puasa? Di sini yang dimaksud puasa adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ya. Apa yang mesti kita lakukan dalam 21 hari ini? Yuk kita lihat yuk. Ya. Perlu persiapan seperti apa sebelum kita memulai puasa Ramadan? Penasaran nggak? Kita sama-sama simak. Ya, saya Joe. Saya Joe Puafu, biasa dipanggil nama JP, Joe atau JP. Yuk kita lihat. Puasa adalah tiadanya atau tidak adanya asupan yang masuk dalam satu rentang waktu. Jadi namun dry fasting atau puasa Ramadan ini berbeda dengan puasa diet pada umumnya. Jadi kita bisa lihat perbedaannya adalah dry fasting itu durasi sekitar 14-15 jam. Dari jam 4 subuh atau jam 3.30 sampai jam 6 sore lewat, yaitu sekitar 14-15 jam ya. Kemudian tidak makan dan tidak minum sama sekali. Kemudian water fasting itu durasinya sekitar 12-24 jam, tidak makan tapi masih boleh minum air putih. Kemudian intermittent fasting atau puasa intermittent itu durasinya 12-36 jam, bahkan sampai ada yang lebih dari 36 jam, tapi ini umumnya sekitar segini ya. Tidak makan tapi boleh minum air putih, boleh minum kopi pahit, boleh minum teh tawar, boleh minum air lemon, boleh minum air cuka apel, dan masih bisa adalah MCT ya bagi yang melakukan, ada juga VCO ya. Kita lihat, dan kita perlu ada persiapan lebih awal supaya puasanya bisa berjalan lebih baik. Tantangan semua puasa itu sama, yaitu efek lemes, keringan, dan mager. Padahal ini karena setelah insulin kita turun, tubuh akan membuang natrium yang ditahan saat insulin masih tinggi. Saat pembuangan inilah terjadilah tubuh tadi reaksinya lemes, keringan, ya, pusing-pusing. Kok mirip dengan efek hipoglikemia ya? Sebenarnya ini bukan efek hipoglikemia, tapi ya salah satu dari efek hipoglikemia itu adalah efek terakhirnya nantinya. Biasanya efek lemes ini mulai terasa di jam-jam sekitar jam 10, jam 9, jam 12 siang. Ya, orang yang melakukan puasa Ramadan ini. Ini biasa terjadi di awal 1-2 minggu puasa, di mana tubuh terbiasa makan di jam-jam tertentu. Akhirnya kita puasa. Jadi tubuh kita seperti ada alarm alami yang memproduksi hormon lapar, ghrelin, pada jam-jam yang pada saat yang kita biasanya kita makan. Ya. Lalu gimana caranya mengatasi supaya tidak lemes dong? 21 hari sebelum dimulai, kita perlu melatih tubuh kita dengan puasa ringan. Ya, misalnya contoh puasa bertahap dari minggu pertama selama 12-13 jam, jadi dari jam 7 malam sampai jam 8 pagi. Kemudian minggu kedua kita naikkan lagi jadi 14-16 jam, jam 7 malam sampai 11 pagi. Ini keadaan kondisi masih bisa minum, tetapi minum air putih tadi atau kopi pahit atau teh tawar ya, atau air lemon ya. Kemudian minggu ketiga ini 12 jam tanpa minum dengan jam 4 pagi sampai jam 4 sore ya. Ini untuk mengajar tubuh kita, mengedukasi tubuh kita, sehat-sehat tubuh kita untuk beradaptasi ya. Jam tidur malam juga perlu dicukupi. Ini langkah keduanya adalah jam tidur malam supaya kortisol tidak lonjak tinggi pada saat kita bangun tidur. Karena kurang tidur itu akan membuat hormon kortisol kita melonjak. Mulailah tidur lebih awal, setiap minggunya lebih awal 30 menit. Misalnya nih contoh jam tidur lebih awal minggu 1 di jam setengah 10 malam. Kemudian minggu kedua di jam 9 malam. Kemudian minggu 3 di jam setengah 9 malam. Ya. Ini langkah ketiga adalah mulai mengurangi asupan karbohidrat di jam-jam makan malam atau makanan terakhir kita dan atau saat sahur ya. Karbohidrat tinggi terutama gula ya, dan karbo olahan ya seperti tepung-tepungan, nasi, itu akan membuat rasa lemes dan lapar lebih cepat tiba ya. Karena kita
akan membuat lonjakan insulin tinggi langsung drop. Ya, seperti roller coaster, kita akan cepat lapar. Contoh ilustrasi pengurangannya adalah misalnya di minggu 1 tuh setengah mangkok nasi, minggu 2 tuh seperempat mangkok nasi, ya. Minggu 3 mungkin 1-2 sendok makan nasi, ya. Ini bertahap dikurangin. Nah, tentu saja bukan berarti kita melakukan diet, ya. Pengurangan karbohidrat ini akan harus diatasi dengan menambahkan sumber makanan lain, misalnya lauknya ditambah, sayurnya ditambah, ya, terutama bagian lauk ya, karena protein yang akan memperlama rasa kenyang kita sebenarnya. Jadi ganti asupan karbohidrat yang tadi, yang dikurangin tadi dengan protein dan lemak. Karena protein dan lemak ini akan membuat rasa kenyang lebih lama, ya. Dan hati-hati dengan gula tinggi dan efek insulin tinggi di gula sembunyi, seperti di bumbu, di saus, ya, kacang manis, di mayones, di MSG. MSG itu bisa meningkatkan insulin kita 3 kali lipat loh, ya. Kalau belum tahu ya. Jadi ingin tahu suplemen apa yang bisa membantu puasa kita, terutama puasa Ramadan ini anti lemes? Ya, monggo berikan komentar di bawah. Ini suplementasi loh ya, bukan dari makanan. Berikan komentar di bawah. Saya Joko Afu, semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Karena kita yang menikmatinya, bukan orang lain. Kita tidak mungkin bisa membayar orang untuk melakukan push up, pull up, atau squat, tapi kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita yang harus melakukan kepada diri kita sendiri. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala masalah dan tantangan di dalam hidup kita. Saya Joko Afu, bersama Binara Genet, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.